Oke Ustadz, berbicara tentang perselingkuhan sama perzinaan, kalau seandainya dari hasil perselingkuhan maupun perzinaan sudah menghasilkan anak nih Ustadz. Hmm. Nah, si lakinya itu apakah wajib menafkahi atau bertanggung jawab kepada si anaknya itu, Pak, Ustadz? Hmm. Adapun hasil dari seseorang yang berzina, adapun perzinahan, naudzubillah, kita jauhkan semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan tersebut. Eh, kita tutupin kelakuan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kedua orang tuanya bisa bertaubat. Adapun anaknya suci. Hanya saja itu anak tidak dinasabkan, tidak dinisbahkan kepada ayahnya, bahkan dinisbahkan kepada ibunya. Maka si anak tidak berhak mendapatkan warisan. Kalau diberikan boleh-boleh saja, asalkan anak-anak yang lainnya ridho, karena yang berhak warisan itu anak-anak, begitu, ahli warisnya. Kemudian itu anak juga tidak berhak dinisbatkan namanya kepada si ayah. Terkait akta dan lain sebagainya, itu saya juga kurang ngerti bagaimana prosedurnya diletakkan tanpa ayah begitu. Kemudian juga itu anak tidak berhak mendapatkan nafkah daripada si bapak itu, si laki-laki itu, baik itu laki-laki menikahi ibunya atau laki-laki lain yang menikahi ibunya, begitu. Maka alangkah baiknya itu bapak, meskipun dalam ilmu atau hukum fikihnya semacam itu, si bapak ini tetap memberikan nafkahnya kepada itu anak. Kita anggap itu anak yatim atau anak dari istri kita, begitu, yang kita nafkahi, hanya saja tidak berkewajiban. Itu hanya ihsan, kebaikan yang luar biasa tentunya. Kebaikan semacam itu nggak akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya berarti untuk bisa ditegaskan bahwasanya anak hasil dari perjinan itu tidak wajib dinafkahi dari si bapaknya itu Ustadz ya? Ya, memang tidak ada kewajiban bagi seorang bapak menafkahi anak zinahnya. Si laki-laki menafkahi anak daripada hasil zina, begitu. Namun tetap kita harus selalu berbuat baik sama ini anak. Bahkan tuh sebagian ulama, sebagian pendapat Syafi'i dan juga Maliki mengatakan boleh itu anak dinikahkan ketika manakala itu anak adalah anak perempuan, begitu, dinikahin sama bapak, sama laki-laki yang menikahi ibunya, begitu, karena dia nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya dengan si laki-laki tersebut. Walaupun pendapat yang lain disebutkan juga di antara Ibn Qudamah katakan tetap tidak boleh mengambil hadis daripada hadis Bukhari yang menceritakan tentang Jurej yang di dalam kisah yang panjang, begitu. Ini sangat menarik nih Ustadz ya, tadi terkait bahwa anak hasil dari perselingkuhan bisa dinikahkan sama si pria, si lakinya itu kan. Kan dari hasil dari perjinan itu kan sudah ada darah daging nih Ustadz ya. Nah, apakah itu emang diperbolehkan dalam Islam untuk menikahi si anak hasil dari perjinan itu? Nah, itu dia, sebab memang perempuan ini adalah wadah, maka sebaik-baiknya wadah adalah wadah yang bersih. Islam menanggapi perzinahan itu bukan tidak dianggap dia itu bertalian, berhubungan nasab dengan ayahnya, karena tidak dilandasi dengan hubungan cara Islami atau dengan nikah dan lain sebagainya, sehingga anak tersebut tidak dinisbatkan. Dari situ, dari tidak dinisbatkan itu, maka ini anak adalah anak orang lain, dianggapnya orang lain. Dari orang lain tersebut, maka terkait segala macam hukum tadi sudah kita katakan, warisannya, nisbatnya, terus kemahramannya, bukan mahramnya daripada laki-laki tersebut, bukan mahram,
begitu, hanya saja dia menjadi anak ibu, anak istrinya. Begitu. Tadi kan berbicara tentang nafkah Ustadz ya. Ah, Nanti kalau seandainya dari hasil perjinan itu si bapak sama si ibunya itu menikah sirih, apakah dari si bapaknya itu wajib menafkahi? Kalau seandainya kan itu sudah dinyatakan nikah nih Ustadz ya. ah. Itu bagaimana kalau dari pandangan Islam Ustadz? Nikah siri artinya anaknya udah zina, anaknya hasil zina. Iya, betul. Anak hasil zina mau dinikahin siri, mau dinikahin resmi secara negara, anak hasil zina tetap dia tidak dinisbahkan kepada orang tuanya. Maka hukum-hukum yang tadi berlaku. Tidak wajib bagi bapak untuk menafkahi anaknya, si anak tersebut, begitu, tidak berhak mendapatkan warisan. Begitu. Namun alangkah baiknya tetap kita tutup aib daripada orang tuanya. Kita nggak boleh buka aib orang tuanya, kita tutupin, sebab kita juga nggak kepengen aib kita dibongkar sama orang. Aib kita nggak pengen. Itu Allah katakan, Nabi SAW katakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Orang yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya dia nanti di hari kiamat. Begitu. Orang kalau aibnya mau ditutupi sama Allah nanti di hari kiamat, orang sedunia tahu, lihat ketika dia nggak mau dipermalukan depan orang sedunia, maka jangan permalukan orang di dunia. Kita tutupin hal yang semacam itu, kita tutupin, kita jangan bongkar, kita jangan ceritakan. Tapi kan Ustadz kan ini terkait perselingkuhan sama perzinaan Ustadz ya. Banyak juga statement dari netizen bahwasanya oh ini nih udah maraknya perselingkuhan pasti udah bentar-bentar lagi mau kiamat. Dari pandangan Ustadz sendiri apakah termasuk ciri-ciri bakalan mau kiamat Ustadz dengan perselingkuhan itu? Inna min asyrati sa'ah, Nabi bilang termasuk daripada tanda-tanda hari kiamat itu adalah hilangnya ilmu agama hilang. Hilangnya ilmu dengan apa? Dengan kematian para ulama dan keturunan atau keluarga nggak ada yang menggantikan ulama tersebut. Akhirnya ilmu menjadi hilang. Terus lagi tanda hari kiamat sebutkan dalam hadis Nabi SAW, banyaknya pembunuhan, banyaknya perzinahan. Bahkan sampai-sampai itu disebutkan dalam satu riwayat, orang berzina di pinggir jalan, kita lewat jalan tersebut, yang malu yang lewat. Kalau bahasa kitanya begitu, yang malu yang lewat, bukan yang berzina nggak malu. Kita sekarang udah kelihatan, udah terlihat kita memang mungkin berhubungan enggak, tapi mereka maaf mereka saling berciuman, saling berpelukan, kita yang melihatnya malu. Begitu. Mereka yang melakukannya nggak malu. Begitu. Yaitu bila subhanallah, itu memang harus terjadi hal yang semacam itu, memang harus terjadi sebagai bentuk pembenaran daripada sabda Nabi SAW. Hanya saja orang tua yang jatuh kepada perzinahan, siapapun orang yang jatuh dalam perzinahan, hendaknya dia itu menutupi aibnya sendiri. Ini kadang-kadang orang tutupin aibnya, tapi dia buka sendiri aibnya dia sendiri. Begitu. Itu Nabi bilang, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu diampuni dosanya, kecuali orang-orang yang pamer bangga dengan dosanya dia. Begitu. Jadi kalau berbuat dosa tutupin, minta ampun sama Allah, mau itu zina, mau itu apapun, kecuali yang hubungan jalan manusia kita kembalikan, kita minta maaf. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah, dosa kita dengan Allah, kita taubat, tutup, jangan cerita sama siapapun, bahkan sama ustadz sekalipun, kecuali kita ingin menanyakan satu hukum terkait apa yang terjadi sama kita, baru kita ceritakan. Itu pun nggak semua ustadz kita cerita, sama ustadz yang amanah, yang nggak menyebarkan apa yang terjadi sama dia.